Tanggal 25 September, hari ke-269. Bacaan Sakaria pasal 5 dan 6. Penglihatan mengenai gulungan kitab dan kereta kuda. Garis besar. Anda akan melihat perubahan yang berbeda dalam penekanan di bagian hari ini. Semua penglihatan Sakaria sejauh ini berputar di sekitar bangsa Israel, seperti baitnya, masa depannya, Mesiasnya. Tetapi sekarang fokus bergeser untuk seluruh dunia. Program Tuhan tidak terbatas hanya kepada orang-orang pilihannya. Dia adalah penguasa semua bangsa. Sisa dari kitab Sakaria lainnya menggambarkan nubuat mesianik yang dirancang untuk mendorong dan memotivasi umat Allah dalam menyelesaikan tugas mendirikan bait suci. Renungan harian. Seringkali dalam halaman-halaman Alkitab, Anda akan menemukan Tuhan mempersiapkan seorang pelayannya untuk suatu tugas tertentu dengan menampilkan gambar dramatis tentang dirinya. Pikirkan kembali pengalaman Yesaya pasal 6 ayat 1-7, Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 1, dan Musa, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. Sepanjang sejarah, Allah telah mempersiapkan para pelayannya sebelum Ia mengirim mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Dipersenjatai dengan pemahaman yang segar dan jelas tentang Allah yang besar yang mereka layani, para pelayannya ini dengan penuh percaya diri maju ke depan untuk melakukan tugas yang telah dipilih dan diperlengkapi oleh Allah sendiri. Jika semangat dan komitmen Anda untuk pekerjaan Allah telah memudar, kemungkinan Anda perlu berhenti dan fokus kembali pada karakter Allah yang luar biasa. Sebelum Anda melayani pelayanan sekolah minggu Anda, pendalaman Alkitab, persiapan khotbah, atau persiapan pelayanan lainnya minggu ini, bersaat teduhlah beberapa saat sendirian dengan Tuhan. Bacalah firman-Nya, bicaralah padanya secara terbuka dan jujur tentang ketakutan dan frustasi Anda, dan jatuh cintalah kepadanya kembali. Persiapan hari ini menentukan pencapaian hari esok. Pendalaman. Nama lain untuk si jahat. Sakaria pasal 5 ayat 11. Kejahatan dibawa dalam gantang ke tanah Babel. Sakaria pasal 5 ayat 11. Yang secara harafiah disebut tanah Sinear. Penyebutan tanah Sinear, sebuah nama kuno untuk daerah Babilonia, mungkin adalah cara Nabi untuk mengingatkan para pembacanya tentang dosa kuno. Dataran di Sinear adalah tempat Menara Babel. Kejadian pasal 11 ayat 2. Lihatlah manusia itu. Sakaria pasal 6 ayat 11 sampai 13. Pemakaian mahkota kepada Yosua menggambarkan peran ganda dari orang yang akan datang yang bernama Tunas. Sakaria pasal 6 ayat 11 sampai 13. Dia akan menjadi imam dan raja, dan kedamaian akan dihasilkan dari persatuan fungsi raja dan imam dalam satu manusia. Perjanjian baru memperjelas bagaimana nubuat ini digenapi. Lihat Wahyu pasal 19 ayat 16 dan Ibrani pasal 6 ayat 20. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Zakaria pasal 5. Penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat,
tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta." Lalu ia berkata kepadaku, "Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya." Penglihatan ketujuh, perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, "Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu." Lalu tanyaku, "Apa itu?" Jawabnya, "Yang muncul itu sebuah gantang." Lagi katanya, "Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya." Kemudian berkatalah ia, "Itulah kefasikan." Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku, dan aku melihat, tampak tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Kemana mereka membawa gantang itu?" Jawabnya kepadaku, "Ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan." Zakaria pasal 6. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat, tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Berbicaralah malaikat itu kepadaku, "Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi." Lalu berkatalah ia, "Pergilah, jelajahilah bumi." Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, "Lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara." Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam
yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu.